Shalom. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memulai persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Begitu mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Uma yang terkasih, bersyukur sekali karena hari ini, di bulan ini, kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan Philadelphia. Opa Oma bersyukur hari ini? Bersyukur ya. Opa Oma merasakan kasih Tuhan? Amin. Amin ya. Kita percaya kita semua merasakan kasih Tuhan dan itu juga yang mau kita lakukan atau berikan untuk sesama kita. Untuk itu saya mengajak kita semua yang bisa dan berkenan, mari kita berdiri karena kita bersama akan mengangkat pujian pada Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh dengan bertepuk tangan kita pujikan. Dikasihi Tuhan bahagia gak? Tapi tadi mukanya gini, ku kasihi kau, kayak tegang banget gitu ya. Kita mau ujian gitu ya, padahal ini tidak ujian ya. Ayo Opa Oma dengan penuh senyum, nanti kita akan tunjuk ya. Tunjuk setiap orang yang kita lihat ya, karena kita mau bilang ku kasihi kau dengan kasihnya Tuhan yang luar biasa yang sudah kurasakan, oke? Nanti tiap kata kasih kita akan ngasih love yang berbeda-beda ya. Apa aja tuh love-nya berarti bentuknya gimana? Gini? Gimana lagi? Gini? Pak Bambang bilang yang gede ya. Nah nanti terserah. Pokoknya harus kasih love ya. Ketika kata ku kasihi. Oke kita pujikan lagi. Tolong aku mengatakan
masih berdiri ya Oma Opa sebentar lagi ya. Karena kita masih melanjutkan gerakannya ya. Ya kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa, kita sudah merasakannya dan kita mau mengasihi sesama kita. Kita pun percaya tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu kita pujikan lagi dengan gerakan setinggi-tingginya langit. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Tuhan, inilah yang kami imani dan kami percaya bahwa kasih-Mu mengalahkan segalanya, mengalahkan rasa bersalah kami, mengalahkan ketakutan kami, bahkan mengalahkan setiap pergumulan dan penderitaan kami. Untuk itulah kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami tahu akan terus tetap beserta dengan kami, menghadapi segala badai dan juga gelombang dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh terus merasakan kasih Tuhan. Begitu juga ketika kami ada dalam persekutuan umat Tuhan pada saat ini, dalam persekutuan Philadelphia. Kami bersyukur karena kami percaya inilah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, bersama dengan saudara-saudari kami, bersama juga dengan rekan-rekan kami yang mengikuti secara online. Tuhan, kami rindu akan kasih Tuhan, dan kami mau terus dikuatkan untuk boleh membagikannya. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh berkati persekutuan umat-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya. Kau berkati juga ya Tuhan, Pak Bambang yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan, perenungan akan firman Tuhan yang akan menjadi penguatan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkehendak dan berkata-kata. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan yang kasih-Nya begitu besar itu tak pernah meninggalkan kita. See
Cek. Emas. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada siang hari ini di dalam persekutuan Philadelphia kami semua akan kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Kami semua akan mempergumulkan akan sabda kebenaran-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, walaupun kami telah menjadi warga usia lanjut dengan berbagai penurunan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami semua dimampukan, bukan cuma sekedar untuk mendengar dan firman itu berlalu begitu saja, tetapi kami mendengar dan menyimpan firman-Mu itu dalam hati kami mengerti dan kami melakukannya di sepanjang sisa kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua dapat sungguh-sungguh secara sadar dengan sepenuh hati menerima dengan penuh syukur dan sukacita akan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati juga anak-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, supaya dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus, maka anak-Mu pun dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan lancar, dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, oma opa yang dikasih oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan ya. Sehat semua? Sehat, oke. Nah, pada saat ini saya mengajak oma opa baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara online melalui channel YouTube GKI Marta Direja. Kita semua akan merenungkan tema melepaskan beban, menabur pengampunan ya. Dan tema ini didasari dari bacaan kita, yaitu surat Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, bagi yang membawa Alkitab bisa dibuka atau lewat aplikasi Alkitab digital ya, atau yang ada di rumah bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kolose 3 ayat 13, yuk kita baca bersama-sama demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini ayat perenungan kita pada siang hari ini. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan dan sungguh sebuah anugerah yang luar biasa jika kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama dalam persekutuan Philadelphia. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Adakah oma opa ada di sana muncul? Dada-dada, wah itu posenya Capen Rahel sangat imut sekali ya, unyu-unyu ya, nanti bisa diulangi kembali ya. Nah itu kalau saya lagi angkat tangan, siapa yang minta sembako? Wah saya itu ya, jadi angkat tangan yang paling tinggi ya. Ada foto ada diri oma opa di sana ya, bersyukur ya. Karena walaupun jaraknya 1 bulan, bisa jadi ada sahabat kita, teman kita yang sudah tidak ada di dalam foto ya. Mungkin sudah dipanggil pulang oleh Tuhan ataupun pindah keluar kota. Tetapi kita bersyukur oma opa bahwa hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam persekutuan Philadelphia. Dan melihat senyum opa oma pada siang hari ini ya, saya merasakan penuh sukacita ya, menjadikan berkat tersendiri bagi saya melihat oma opa, walaupun rambutnya sudah pada putih-putih ya gitu ya, giginya sudah pada ompong ya, pagi Pak Bambang ya gitu ya, wah ompong ya, tetapi itu berkat untuk saya melihat senyum opa oma semua. Dan kita percaya oma opa bahwa usia yang panjang yang masih dianugerahkan Tuhan untuk kita itu patut kita syukuri.
Ini adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri, ya. Usia panjang yang kita miliki, ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup di tengah dunia ini, ya. Ada yang hanya bertahan 20 tahun lalu dipanggil pulang, ya. Sudah cukup. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 90 tahun lebih baru dipanggil pulang. Dan usia panjang patut kita syukuri bersama. Dan Oma Opa, semakin panjang usia hidup kita, tentu semakin banyak pula perjalanan yang sudah kita lewati. Betul ya Oma Opa ya? Semakin kita hidup di tengah dunia ini, ternyata kita makin banyak makan asam garam dunia gitu ya. Makan garam ya hipertensi Pak gitu ya. Makan asam ya waduh ya kecut-kecut terusnya. Inilah hidup ya. Terkadang ada kenangan indah yang membuat kita tersenyum. Wah ya, ingat ini zaman dulu SMA, Oma Opa ada yang sekolah SMA di sini? SMP, SD ya. Waduh, ada kenangan yang indah. Apa kenangan indahmu? Lihat temanku hari Jumat masih pakai pakaiannya OSIS gitu ya. Harusnya pakai baju pramuka ya, tapi dia pakai bajunya OSIS gitu ya. Hitam putih dan biru ya. Wah, kita tertawa ya. Apa kenangan indah yang membuat kita tersenyum? Kita teringat ketika memiliki momongan anak pertama. Wah, ya kita senang sekali gendong-gendong ya. Lihat bagaimana kelucuannya ketika balita lari sana, lari sini. Rasanya bahagia sekali. Kenangan indah yang terkadang mungkin kita akan flashback kembali gitu ya. Aku kok pengen jadi punya anak lagi ya waktu kecil lah gitu ya. Wah, terkadang seperti itu Oma Opa ya. Kita ingat bagaimana anak kita menikah ya. Wah, ada kenangan indah yang terbersit dalam hidup kita. Tetapi Oma Opa, kita juga tidak bisa memungkiri ada kenangan pahit, ada kekecewaan, ada luka hati yang mungkin terukir di sepanjang jalan itu ya. Tidak semuanya itu kenangannya indah semua ya. Terkadang ada kenangan-kenangan yang pahit, penuh dengan kekecewaan, luka hati yang terukir dan terpatri dalam hidup Oma Opa sampai detik ini. Contohnya mungkin pernah merasakan tidak dihargai. Betul ya Oma Opa ya? Sebagai manusia terkadang kita merasa tidak dihargai gitu ya. Sudah mencoba berbaik hati dengan orang lain ya, bersikap baik, tetap tidak dihargai. Sudah lebih dahulu memberi salam, ternyata melengos kita enggak diberi salam ya. Merasa tidak dihargai di sepanjang hidup kita. Kita kecewa, mengalami luka batin, sakit hati. Aduh, ternyata hidup yang panjang sampai detik ini. Pernah aku mengalami masa-masa tidak dihargai. Teringat dulu hidup numpang di rumah mertua. Wah ya, mertuanya rasanya galaknya minta ampun ya. Oma-oma ini biasanya masak selalu dijemuk. Kok masakannya kasinan? Wah, besok dikasih gula. Kok masakannya kemanisan? Wah, gimana ya? Besoknya kasih lombok biar pencret gitu ya. Mertuanya, wah ini menantu kurang ajar, diusir dari rumah ya. Rasanya tidak dihargai. Sudah pagi-pagi buta menyiapkan masakan, ternyata tidak dimakan oleh mertuanya dan suaminya ya. Suami-suami ini opa-opa juga enggak dihargai, kerja dari pagi sampai malam. Sampai rumah istrinya cemberut, wah disambut dengan daster yang tetap compang-camping gitu ya. Kemana saja ngelayap, mancing ya, wadah kerja ya, mancing ya, enggak mancing, nah ngapain? Lagi lomba burung dara, wah sama saja ya, wah ini enggak dihargai. Wah kurang ajar sekali ya, aku enggak dihargai, kerja padahal. Nah mungkin juga dalam kehidupan kita di masa yang lalu, kita mengalami kepahitan. Karena kita kehilangan orang tercinta. Dulu waktu menikah kita berkata, yuk kita jalani hidup bersama sampai tua. Apa yang terjadi? Belum tua, pasangan kita sudah pergi dahulu. Bertemu dengan Tuhan. Wah, kita mengalami rasa yang begitu berat. Aduh Tuhan, begitu pahit.
Aku menikah bukan untuk menjadi janda atau duda secepat ini. Aku begitu berat melihat anak-anakku masih kecil harus ditinggalkan orang yang aku kasihi. Entah itu ditinggalkan dalam keadaan hidup, orangnya itu masih hidup, atau dia meninggalkan kita dalam keadaan sudah meninggal. Kita mengalami sesuatu yang berat. Atau Bapak Ibu kita pernah mengalami di sepanjang hidup kita peristiwa di mana kita gagal, baik secara karier ya, atau kita membuka usaha, membangun usaha kita gagal, atau secara akademik kita juga gagal ya. SMA, ada yang pernah nunggak di sini ngendok? Ada? Wah, teman saya pernah ya, karena memang dia tidak pintar secara akademis, matematika gitu, IPA itu enggak pintar. Jadi dia memang rada kurang ya, tapi dia pintar secara seni, musik itu dia bisa alat musik banyak, tapi kalau urusan matematika itu kurang bagus ya. Kelas 1 mondok ya, ngendok, enggak naik, nanti tahun berikutnya naik kelas 2 ya. Nanti kelas 2 enggak naik lagi, nanti berikutnya tahun depan naik kelas 3. Terus seperti itu. Saya sudah SMA, dia baru lulus SMP gitu ya. Sudah jenggoten ya. Terakhir itu dia melayani di gereja, main musik itu pintar sekali ya. Keyboard itu bisa sebelah sini, bisa main seruling, pintar banget soal musik. Tapi kalau matematika, IPA ya jangan diharapkan ya. Dia ngendok terus. Tetapi dia mengalami kegagalan ya. Nah, mungkin ini terjadi dalam hidup kita dan itu masih membekas ya. Seandainya dulu sekolahku lancar ya, mungkin saat ini aku diangkat jadi menterinya Bapak Prabowo ya. Wah ya, pikirannya seperti itu. Kita merasakan, waduh kekecewaan. Dulu seandainya sekolahku bener ya, bisa bahasa Inggris ya, mungkin diangkat jadi menteri luar negeri ya, dari kabinet Presiden Prabowo ya. Wah, kita mengalami beban masa lalu, kekecewaan di masa yang lalu. Dan menarik, mungkin kita bertanya, apakah ada resikonya ketika kita tetap membawa beban hidup di masa lalu itu dalam hidup kita pada masa sekarang ini. Nah menarik nih oma opa, lihat ada opa-opa yang senyumnya merekah ini ya, namanya Dr. Bradley Nelson, seorang praktisi kesehatan alternatif asal Amerika Serikat. Bukan dukun ya, wah dipikir ini alternatif itu dukun, bukan ya. Bukan dukun beranak, bukan. Ia berlatar belakang sebagai dokter kiropraktik atau chiropractor dan dia adalah seorang psikolog. Nah menarik, dia menulis buku The Emotion Code. Oh ini ternyata The Emotion Code ya, saya ralat. Ia memperkenalkan konsep emosi yang terperangkap, yaitu pengalaman emosional negatif masa lalu yang diyakini dapat tersimpan dalam tubuh dan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Nah ini siapa nih di antara oma opa yang masih punya emosi masa lalu yang masih terperangkap? Ya coba, ada enggak terperangkap luka batin masa lalu, kekecewaan masa lalu, beban masa lalu masih disimpan sampai detik ini. Dan ketahuilah itu mempengaruhi kita semua. Nah bagaimana dengan hidup kita? Coba oma opa dari tadi lihat saya mimpin firman pakai tas ya. Tadi belum apa-apa Bu Salina tanya, Pak Bambang isinya apa? Ya saya tahu Bu Salina rada terganggu melihat pelayan firman kali ini kok pakai tas itu ya. Kayak Dora saja ya, kemana-mana bawa tas ya. Ada yang merasa terganggu saya bawa tas di sini? Pakai baju batik, pakai tas seperti ini gitu ya. Kok jadi mengurangi kegagalan saya gitu ya. Wah cepat Pak, dipinggirkan saja. Nah oke oma opa, saya copot ya. Nah gitu kan ganteng Pak, waduh jangan gitulah oma opa ya, saya sudah menikah ya. Nih oma opa, tas ini bagaimana jadinya kalau saya harus menenteng ya. Ini ada buku rancangan khotbah ya, biasanya terbit setengah tahunan. Dan tas ini tidak pernah saya turunkan, tetapi akan terus saya isi dengan buku yang saya simpan dalam tas ini. Dan tas ini harus saya tenteng terus menerus. Kira-kira gimana rasanya oma opa? Gimana? Pegel ya, masuk
pas mau tidur masih dipakai. Gimana tidurnya? Mau mandi dipakai, mau BAB dipakai lah gimana ya? Nah ini beban ini Oma Opa ya. Dari tadi saya tahu Oma Opa rasanya risih, pengen nyopot gitu ya. Dari kursi duduk tak copot Pak, tak jadikan pegangan saya ini asisten. Nih siapa yang mau di sini pegang sampai selesai ya? Nggak ada yang mau. Berat Oma Opa, saya juga dari tadi ya pengen nyopot ya, karena berat ya. Nah ini saya copot ya, nah ini enak. Sudah saya copot Bu Salina, isinya bukan emas ternyata, buku ya. Dan juga bukan telur asin ya, ini buku ya. Nah menarik nih. Nah Oma Opa, nih lihat ya. Kalau kita bebannya dipakai seharian penuh, saat makan, saat tidur, kita pergi kemana-mana ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, pasti bahu saya akan sakit. Pegel-pegel, tubuh saya akan kelelahan. Nah, seperti itulah rasanya ketika kita menyimpan dendam ya, menyimpan amarah atau kekecewaan dari masa lalu. Seperti kita sedang menenteng tas tadi ya. Menyimpan dendam, amarah dan kekecewaan dari masa lalu. Ia menjadi beban berat yang tidak terlihat, yang terus kita pikul dan akhirnya merampas kedamaian serta sukacita khususnya di hari tua kita. Hati-hati. Untuk itu hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dalam Kolose 3 dari Kolose 3 ayat 13. Mari kita dengarkan baik-baik pesan Tuhan melalui Rasul Paulus, dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Opa-opa yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengerti bahwa kita bisa terluka ya. Karena hati kita bukan terbuat dari besi dan baja. Wah itu kayak lagu siapa ya itu ya. Hatiku bukan terbuat dari besi dan baja. Jadi bisa saja terluka. Firman Tuhan ini tidak menyuruh kita berpura-pura enggak sakit. Aku rapopo, enggak bisa ya. Wong terluka ya terluka saja ya. Jangan ngomong aku rapopo ya. Tetapi di belakangnya ya popo gitu ya. Sakit hati dipendam luar biasa. Tuhan tahu bahwa gesekan itu ada ya. Itu realita. Bahkan luka batin atau sakit hati itu seringkali justru datang dari orang-orang terdekat kita. Betul apa enggak? Betul enggak? Betul ya? Luka batin, sakit hati itu seringkali terjadi justru dari orang yang paling dekat dengan kita. Contohnya orang tua kita. Bapaknya, wah kerasnya luar biasa. Saya punya sepupu itu kalau om saya marah, papanya marah, orang Tionghoa itu pakai selang air itu dipecut, coba bayangkan sini merah semua ya. Wah dia pendendamnya luar biasa gitu ya. Mungkin mama kita ya ngomongnya selalu tidak baik ya. Anak kurang ajar, mau jadi apa kamu? Besok jadi gembel. Wah, ucapan adalah doa. Betul ya, saya punya tetangga diomongin gitu. Sampai sekarang jadi gembel, mau apa ya. Saya bersyukur ya tidak disepatani seperti itu. Betul, anaknya sekarang jadi gembel ya. Waduh ini kok ucapan adalah doa dan benar-benar jadi gembel. Ya. Kadangkala juga kita terluka karena pasangan kita. Suami kita, istri kita terluka. Anak-anak kita bisa melukai kita. Cucu bisa enggak? Bisa. Cucu-cucu juga bisa melukai kita. Dan itu adalah orang terdekat kita. Dan kemarin saya baca berita di media sosial. Ada video yang menurut saya menggelitik saya. Ada orang tua yang kecewa ketika cuti bersama yang begitu panjang, anaknya pulang ya. Wah orang tuanya seneng ya. Tapi uniknya setelah sampai rumah, mereka enggak mau menginap. Langsung buru-buru pulang. Alasannya simpel, sepele, klise. Rumahnya itu tanah, jadi mereka nggak mau tidur di rumah. Wah orang tuanya mengatakan, buat apa kamu pulang kalau hanya untuk melukai hati kami. Mereka lahir dari rahimku ya.
Dan mereka lahir tinggal di rumah yang tanah ini. Tapi setelah mereka sukses, mereka pulang, mereka nggak mau tidur di rumah. Buru-buru pulang ke tempat asal di mana mereka berangkat. Menyakitkan ya. Betul ya Oma Opa ya, kalau ada anaknya pulang nggak mau tinggal di rumah, malah pulang. Gimana perasaan Oma Opa? Waduh kecewa ya. Waduh ini anak yang kulahirkan, kubesarkan ternyata menyakiti luar biasa. Nah mungkin anak kita kurang perhatian, kita terluka. Mungkin menantu kita seringkali salah paham, kita sakit hati. Kadang sahabat lama kita ternyata mengecewakan ya, sudah lama berteman begitu lama, ternyata justru mengecewakan pada suatu ketika. Dan akhirnya kita benar-benar marah ya, kecewa luar biasa. Dan akhirnya tidak jarang kemarahan itu kita tujukan untuk diri kita sendiri. Bodohnya aku gelem konconan karo kae gitu ya. Bodohnya saya mau berteman dengan dia, saking kita terlukanya. Nah Oma Opa percayalah, Tuhan sangat mengerti rasa sakit yang kita alami. Namun juga Tuhan tahu bahwa menyimpan luka itu akan merusak diri kita sendiri. Lihat dampak buruk menyimpan sakit hati dan amarah adalah merusak diri kita sendiri ya. Masalah pernapasan ya dapat memicu serangan asma karena kesulitan bernafas ya. Orang marah jadi wah susah nafas. Sakit kepala ya. Denyut pembuluh darah di otak jadi tidak teratur dan cepat ya. Bisa juga stroke dapat terjadi karena pada saat marah tekanan darah terpicu naik sangat tinggi. Ini bahayanya sakit hati dan amarah kalau kita benar-benar simpan. Bisa saja ya. Kita asma, sakit kepala. Pak aku sering sakit kepala. Lah karena menyimpan amarah ya dalam diri kita ya sakit kepala. Ujung-ujungnya ternyata stroke. Ya karena ini terus disimpan. Hati-hati Oma Opa. Menyimpan amarah itu ibarat kita ini menelan racun. Bisa membuat tekanan darah naik, membuat kita sulit tidur ya. Kok mau tidur kok wangel banget gitu ya. Sudah minum obat tidur padahal, tapi tetap gak bisa tidur. Wong namanya pikiran, marah ya rasanya, wah berdebar-debar. Nah Oma Opa mungkin kita juga bertanya-tanya, kalau kita diundang untuk mengampuni. Mengapa sih kita harus mengampuni? Wong orang itu sudah bersalah kepadaku, menyakiti luar biasa, mengacaukan hidupku, mengapa aku harus mengampuni? Oma Opa mengampuni itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain kepada kita gitu ya. Enggak tahu Oma Opa nonton F4 apa enggak? Tom Hanks mengatakan apa? Buat apa ada polisi kalau boleh minta maaf gitu ya. Ya harus tetap dihukum mau ada polisi gitu ya. Artinya mengampuni bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain kepada kita ya. Bukan seperti itu. Mengampuni juga bukan berarti kita ini lemah, bukan. Mengampuni adalah keputusan kita untuk membuka pintu penjara dan membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan. Kita meletakkan tas yang berat tadi sudah tidak saya pakai ya. Jadi tampak lebih gagah ya Oma Opa ya tadi kan bungkuk seperti ini ya. Sudah aku lepaskan jadi plong rasanya, mau gerak pun juga nyaman. Dan firman Tuhan memberikan alasan yang paling indah mengapa kita harus memaafkan, mengapa kita harus mengampuni. Dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita semua diajak untuk mengampuni karena Oma Opa dan saya lebih dahulu menerima pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa kita dan mengampuni kejahatan kita, pelanggaran kita, masa kita yang telah diampuni tidak mau melepaskan pengampunan bagi sesama. Kita membagikan anugerah yang kita terima, sudah diampuni, maka aku mau dan berani mengampuni orang lain. Dan Oma Opa kita perlu juga tahu bahwa berdamai ternyata membawa
ketenangan di usia tua kita. Ini menjadi catatan penting untuk kita. Karena sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kita ini terlalu berharga dan terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kemarahan. Betul ya? Kira-kira oma opa masih sanggup hidup 100 tahun lagi enggak? Waduh ya, lah mau gimana ya? Wong sekarang makan pas lebaran saja dikirimi ada opor rendang itu ya, kenyol-kenyol udah enggak bisa makan ya, suruh hidup 100 tahun lagi ya. Wah, enggak sanggup. Ya udah nambah 50 tahun lagi mau ndak? Wah ya, apa ya bisa Pak gitu ya. Wong perasaan susah, tabungan juga semakin menipis wah gitu ya. Nah, artinya kita hidupnya kalau mau jujur gitu ya, ngitung-ngitung berapa sih? Mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Yang usia 80 kira-kira masih berapa tahun lagi mentanya? Wah gitu ya. Sangat singkat. Tuhan rindu hari-hari tua oma opa diisi dengan kedamaian ya. Hati yang ringan, senyuman dan ucapan syukur. Tuhan rindu untuk itu. Bukan cemberut gitu ya, tiap hari pikiran gitu ya. Bagaimana cara membalas dendam dipikirkan, jangan. Tuhan rindu supaya oma opa damai, penuh senyum, penuh ungkapan syukur ya. Dan menabur pengampunan berarti kita menuai kedamaian hati. Dengan hati yang ringan, oma opa akan bisa berdoa dengan lebih fokus. Bisa tidur dengan lebih nyenyak ya. Siapa yang sulit tidur di malam hari? Coba angkat tangan ya. Ada di sini? Ya, biasanya oma opa sulit tidur ya di malam hari ya. Oke ya. Semoga tidak khawatir ayamnya dicolong orang ya. Bukan ya, enggak bisa tidurnya tapi karena waduh susah enggak nyenyak pikiran gitu ya. Nah, harusnya tidur nyenyak ya. Menjadi pendoa syafaat yang penuh kasih bagi anak cucu ya. Penting mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita, mendoakan sahabat kita, oma opa. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, memaafkan itu adalah sebuah keputusan. Bukan sekedar perasaan. Ini menjadi penting ya, keputusan, bukan sekedar perasaan. Kita tidak perlu menunggu orang yang bersalah itu datang meminta maaf lebih dulu. Mungkin orangnya sudah berada jauh ya. Di mana yang menyakiti aku sudah pindah ke Bangladesh, wah ya jauh sekali bahasanya aja juga sudah beda gitu ya. Wah nggak akan kembali lagi ya. Kita nggak usah menunggu orang itu. Kenapa? Sudah dipanggil pulang oleh Tuhan gitu ya. Sudah ada di Muntang sana ya. Atau sudah dikirim ke Kaliori sana, sudah dikremasi. Gak perlu nunggu lagi orangnya sudah gak ada di dunia ini ya. Nah, hari ini kita mesti ambil keputusan untuk melepaskannya di hadapan Tuhan. Untuk itu saya ajak oma opa tundukkan kepala sejenak. Tutup mata oma opa semua ya. Tundukkan, tutup mata. Coba ingat-ingat kembali. Apakah masih ada nama seseorang yang saat ini sedang kita ingat? Hati kita masih terasa perih atau kesal kalau mengingat nama itu atau wajah itu dalam hati dan pikiran kita. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana aku tahu persis mengeja namanya di dalam hatiku. Hatiku masih terasa perih dan kesal karena ia ada dalam hidupku dan pernah menorehkan luka yang begitu dalam hatiku. Ia pernah menjadi bagian yang menyengsarakan hidupku. Membuat mata ini menangis, meratap, hidup ini berantakan oleh karena dia. Bayangkan wajah orang itu oma opa. Katakan dalam hati oma opa masing-masing. Tuhan Yesus, hari ini saya memilih untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Saya tidak mau lagi memikul beban kemarahan ini.
saya serahkan rasa sakit hati saya kepadamu. Basuhlah hati saya. Berikan saya damai sejahtera-Mu, agar sisa hidup saya penuh dengan sukacita dan ringan di hadapan-Mu. Lihatlah layar TV LED Oma Opa, boleh melek lagi ya. Coba ya ditatap TV LED-nya dan katakan dalam hatimu ya, sambil tanganmu ditaruh di dada ya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya memilih untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Sambil ingat wajahnya. Katakan itu, saya enggak mau lagi mikul beban kemarahan ini Tuhan. Betul aku begitu marah karena sikapnya di masa lalu dan beban itu masih aku pikul sekarang ini. Sekarang saya serahkan beban rasa sakit hati ini kepadamu ya Tuhan. Basuhlah hatiku Tuhan, berikanku damai sejahtera-Mu, agar sisa hidupku yang tidak lama lagi dipenuhi dengan sukacita dan ringan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Semoga dengan berdoa seperti ini, Oma Opa mampu menanggalkan beban yang begitu berat yang selama ini tanpa sadar masih kita pikul. Tuhan memberkati Oma Opa semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda firman-Mu pada siang hari ini. Kami boleh belajar untuk menanggalkan beban kami dan kami mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami yang pernah melakukan kesalahan kepada kami, membuat hati kami terasa begitu sakit dan begitu terluka. Dan ketika kami berjalan dengan Engkau, kami percaya Tuhan, kami mampu meninggalkan beban itu dan berjalan bersama-Mu dengan penuh sukacita dan kebahagiaan di masa tua kami, di sisa hidup kami yang tidak berapa lama lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Capen Rahel. Terima kasih Pak Bambang karena sudah menolong setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan dan kita diingatkan untuk bisa menanggalkan beban-beban sakit hati kita ya, kehidupan kita yang tidak mudah kadang untuk kita lewati. Untuk itu kita percaya bahwa kita pun akan dikuatkan untuk melakukannya karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya kepada kita. Mari kita pujikan, mengasihi lebih sungguh. Kita mau menyatakan bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan sudah merasakan terlebih dahulu kasih dan juga pengampunan Tuhan. Amin, Oma Opa. Mengasihi lebih sungguh.
mau apa yang terkasih, hari ini kita masuk ke dalam fellowship kita untuk yang berulang tahun pada setelah ini, ya. Yang berulang tahun di bulan ini ada bulan Maret, siapa saja? Tuti, Bu Wati, Pak Firman, ya. Pak Dirpan kalau nggak salah juga ya. Pak Dirpan, Bu, maaf saya belum ada catatannya ya. Jadi saya mohon, oh ada ternyata catatannya. Silahkan Bu Nani. Oke, Bu Yayu Widiawati, Bu Retno Umiati, Bapak David Edi Setio, Bu Welas Marminingsi, silakan maju. Bapak Bambang Sulistio, Bapak Dirvan Atmowiarjo, Ibu Meisya, Bu Hanna Tanlipnyo, silakan berdiri di sebelah kanan saya. Ibu Hanna, Bapak Immanuel Trigunawan, Bapak Aris Mumpuni, Bapak Firman Adi Kristiono, ini ibu apa bapak ya? Bu Muriati, Ibu Ripka Murniati, Bu Winarti, Ibu Prasiswati, mana Ibu Prasiswati? Oke. Kita akan, silahkan. Ada kok di catatan Bu. Ya, ini adalah teman-teman kita yang berulang tahun. Silahkan mungkin ya disebut nama panggilannya, ulang tahunnya kapan, umur berapa ya. Oke, dipersilahkan. Terima kasih, nama saya Retno Umiati. Ulang tahunnya tanggal 7 Maret kemarin, ulang tahun ke-63. Jadi 63. Terima kasih, nama lengkap saya Trivena Susmiati, ulang tahun saya 1 Maret, usia saya 53. Masih muda. Nama saya Prasiswati, saya belum ulang tahun karena saya ulang tahunnya tanggal 31. Tapi tepat hari ini saya berulang tahun perkawinan. 38 tahun. Oh, usia saya 60 tahun lebih. Lebih berapa? Lebih berapa? Oh, saya berumur 70 tahun. Terima kasih. Nama saya Welas Marminingsi, panggilannya Bu Ning. Ya. Saya lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1960. Jadi usia saya sekarang 66. Masih muda, belum 70. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dirvan Atmowiarjo. Lahir saya tanggal 9 Maret tahun 52. Jadi saya udah 74 tahun. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita bersyukur sekali untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Untuk itu kita mau bersama nyanyikan Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang, umur panjang,
kita akan bersama menjadikan pokok doa syafaat kita dan juga mendoakan rekan-rekan kita yang berulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari kami, rekan-rekan dan juga sahabat kami yang kami kasihi, yang boleh Tuhan sertai kehidupannya dan juga tambahkan usianya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bu Retno, Bu Tri, Bu Wati dan Pak Firman, Buning dan juga Pak Dirvan, serta saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan ini, baik yang hadir pada saat ini dan mengikuti secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya sungguh kasih setia Tuhanlah yang boleh terus saudara-saudari kami rasakan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya dan juga keluarganya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan tentunya ya Tuhan juga kedamaian hati. Karena sungguh di dalam Tuhanlah kami percaya ada kedamaian hati tersebut di mana kami dikuatkan untuk boleh terus menghadapi segala tantangan kehidupan dan juga setiap rasa sakit yang ada semuanya ditolong oleh tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berkati saudara-saudari kami ini ya Tuhan, untuk boleh terus ada dalam lindungan tangan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa dan mengingat saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang dirawat ataupun ada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bu Laksmi yang pada saat ini juga akan melakukan konsultasi terkait dengan sakit yang dialami. Lalu juga Bu Maria yang akan menjalankan operasi mata, Ma Agus yang baru keluar dari rumah sakit ortopedi karena patah tulang yang dialami, dan juga Bapak Eko yang juga masih terus ada dalam perawatan. Tuhan, inilah segenap saudara-saudari kami, sahabat kami yang juga butuh pertolongan Tuhan, dan juga mereka yang namanya belum kami sebutkan, tapi kami percaya semuanya juga ada dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Agar sungguh saudara-saudari kami ini boleh dipulihkan dan boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan Philadelphia, persekutuan umat-Mu di tempat ini. Kiranya boleh terus menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi setiap kami dan setiap orang yang merasakannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap tim kesehatan yang boleh terus hadir melayani Tuhan setelah persekutuan Philadelphia. Kiranya Tuhan Kau juga boleh terus berkati tim pelayanan kesehatan untuk boleh ada dalam pimpinan dan juga penyertaan tangan Tuhan, karena boleh terus melayani Tuhan dan juga membagikan kasih Tuhan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan berkati. Ya, Pak Uma yang terkasih, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Untuk itu mau kita nyatakan rasa syukur ini lewat pelayanan persembahan yang didasarkan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan pujian bawa persembahan-Mu.
berdiri. Kita bersama bawa segenap rasa syukur kita di dalam doa dan juga kita akan menutup persekutuan Philadelphia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah segenap rasa syukur kami, sebagian dari apa yang kami miliki yang juga datangnya dari Tuhan. Saat ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami dan juga saudara-saudari kami yang membutuhkannya, dan juga untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini yang boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati setiap orang yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh mengelolanya, untuk bisa juga nantinya bijaksana dalam mengelola persembahan yang ada, untuk boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi saudara-saudari kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, karena kami akan menyelesaikan persekutuan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya ketika kami akan terus merasakan kasih Tuhan dan dikuatkan untuk membagikannya, dan juga dikuatkan untuk boleh mengampuni sesama kami dan melepaskan setiap beban-beban kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, oma-opa yang terkasih. Ya, sebelum kita akan menutup dan selesai, Opa Oma dipersilahkan untuk melihat ke arah kamera yang sudah ada Pak Firman di sana. Ini perlu berdiri, Pak Firman? Silakan berdiri, Opa Oma. Berdiri lagi, kita mau dadah ya. Kita bilang bye-bye. Sampai jumpa bulan depan.